Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Adha, Allah masih memperkenankan kita untuk menghadiri majelis yang insya Allah sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini. Atas segala nikmat ini sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, tabi'in dan pengikut beliau sampai hari kiamat termasuk kita di dalamnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 36 dan 37 ketika Allah menerangkan mengenai syariat kurban yang ini langsung disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan biasanya kalau ada satu syariat kemudian langsung ditetapkan di dalam Al-Quran, ini menandakan bahwa syariat ini adalah fundamental, sangat penting dan mendasar. Nah, apalagi nanti dikuatkan dan dijelaskan secara lebih rinci lagi di dalam hadis dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam dua ayat ini, pada ayat ke-36 Allah menjelaskan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan kami telah jadikan unta-unta sembelihan itu sebagai syiar agama Allah, bagi kalian padanya ada kebaikan. Fadkurusmallahi 'alaiha shawafa, dan sebutkan nama Allah ketika binatang itu hendak disembelih. Fa idza wajabat junubuha, kalau sudah selesai disembelih, fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar, maka makanlah binatang itu, kemudian beri makan juga orang-orang yang tidak meminta, wal mu'tar, dan yang meminta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian binatang sembelihan itu supaya kalian bersyukur. Dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai fungsi daripada penyembelihan hewan kurban ini secara zahir, yaitu pertama sebagai syiar. Dan kita tahu bahwa setiap Idul Adha kita menyaksikan ada syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang jelas dilihat oleh siapapun, baik yang muslim maupun non muslim di seluruh dunia, yaitu penyembelihan hewan kurban yang tujuannya bukan untuk dikomersilkan, tapi tujuannya itu adalah untuk wa'at'imu fakulu minha wa'atimu al-qani'a wal mu'tar, untuk dimakan dan dibagikan. Sehingga ada ketetapan hukum bahwa haram memperjualbelikan hewan kurban yang telah disembelih itu. Hewan itu harus dimakan dan harus dibagikan kepada orang-orang, baik yang meminta ataupun tidak meminta. Artinya orang yang berkecukupan, orang yang miskin, semuanya berhak untuk mendapatkan dan menikmati hewan kurban ini, karena ini adalah bagian min sya'airillahi lakum. Ini adalah bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah disebut oleh Allah sebagai bentuk kesyukuran kita atas apa yang telah diberikan oleh Allah pada kita, atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan ketika kita menyembelih hewan kurban itu, ini akan memberikan sesuatu yang nantinya di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nanti akan tadfa'ul bala, akan menolak al-bala, menolak kesulitan, menolak wabah, menolak apa saja yang buruk yang akan menimpa kita. Dan ini kalau kita lihat dalam setiap event, apalagi sekarang kita dalam situasi pandemik semacam ini di mana al-bala itu menyebar sangat luar biasa, ada dua event yang dihadapi kaum muslim bersamaan dengan bala ini. Pertama, kemarin kita di periode pertama masa pandemi adalah menghadapi saum dan Idul Fitri. Kemudian masuk ke periode Idul Adha dan Haji
juga kita masih menghadapi pandemi yang sama. Tapi luar biasa, umat Islam terutama di Indonesia, di survei kemarin setelah Idul Fitri, ternyata selama COVID-19 ini gairah untuk bersedekah itu bukan menurun, tetapi justru malah meningkat. Jadi rata-rata 92% masyarakat Indonesia yang tentu mayoritas Muslim bersedekah untuk pada masa pandemi itu. Dan barangkali gara-gara umat Islam yang tetap mau bersedekah itulah apa yang kita alami yang diperkirakan akan membuat hancur dan babak belurnya Indonesia ternyata tidak semengerikan yang kita bayangkan. Janji Allah benar, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak al-bala. Dan secara teori ekonomi juga mudah dijelaskan sebetulnya. Ketika kita masih bersedekah terus, artinya kan tidak ada uang yang disimpan, tapi uang itu keluar dan pasti ini akan digunakan untuk konsumsi. Dan ketika negara kesulitan untuk menyuntikkan dana, perbankan juga sangat hati-hati dan sebagainya, justru uang itu keluar dari saku kita, dari rekening setiap orang yang bersedekah, sehingga ekonomi tetap jalan. Yang dalam perkiraan ekonomi Indonesia ini pertumbuhannya di bawah 0%, ternyata tidak separah itu. Indonesia masih bisa tumbuh sampai 3%, walaupun ini masih belum normal. Tapi secara hitungan ekonomi dalam situasi pandemik, ini masih bisa menyelamatkan orang Indonesia nggak sampai kelaparan, nggak sampai hancur ekonominya. Dan ternyata ini kan didorong salah satunya adalah oleh kedermawanan umat Islam ketika umat Islam masuk dalam bulan Ramadan. Dan sekarang Allah menguji lagi ini dengan Idul Fitri, Idul Adha, di mana di sini ada dua syariat ya. Pertama syariat haji, tapi sayang syariat haji tidak bisa kita laksanakan walaupun sebetulnya kalau diizinkan oleh pemerintah dan pemerintah Saudi Arabia menerbitkan visa untuk haji, saya yakin yang mendapatkan jatah haji pada tahun ini akan pergi haji. Cuma sayang situasi yang tidak memungkinkan haji tahun ini hanya diisi oleh 10.000 orang saja, yang biasanya ada 2,5 sampai 3 juta orang yang pergi haji. Dan kita bisa membayangkan betapa lengangnya ibadah haji pada tahun ini. Dan kalau kita ingin berhaji persis seperti yang dilaksanakan oleh Rasul, hanya akan bisa dilaksanakan pada tahun ini. Sebab ketika jutaan orang ada di sana, sulit sekali menepati sunnah di dalam menjalankan haji sebagaimana Rasulullah SAW, karena situasi yang tidak memungkinkan. Nah, tapi walaupun demikian, masih tetap ada syariat lain ini yang nanti akan menguji keimanannya umat Islam, yaitu syariat kurban. Ya, secara teori sebetulnya kalau kita lihat grafik pertumbuhan ekonomi yang tidak menggembirakan pada masa-masa pandemi ini, seharusnya orang berkurban itu lebih sedikit. Tapi ternyata alhamdulillah di banyak tempat antusiasme terhadap kurban masih terus berjalan. Di mana-mana juga yang menyembelih hewan kurban cenderung naik, cenderung bertambah, dan ini tentu harus kita syukuri. Dan ini pasti juga akan menjadi tadfa'ul bala, akan menjadi daf'ul bala, penolak terhadap bala yang sedang kita alami. Karena ketika orang masih mau untuk mengeluarkan hartanya menyembelih hewan kurban, itu pasti di situ akan ada roda ekonomi yang diputarkan. Roda ekonomi akan terus berputar, dan saya kira ini akan insya Allah pada kuartal ketiga ekonomi di Indonesia ini juga tidak akan separah Singapura yang sekarang sudah minusnya sangat luar biasa. Jerman sekarang sudah masuk resesi setelah Singapura sebelumnya. Dan ini tentu saja kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan hidayah untuk mau beribadah harta. Yang ini ibadah harta ini ibadah yang cukup berat, karena ibadah badan mudah kita laksanakan seperti sholat dan sebagainya, tetapi ibadah harta itu level kesulitannya di atas ibadah badan yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang kedua, ayat ke-37 dari surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha." Kepada Allah binatang kurban itu tidak akan sampai. Apa yang tidak akan sampai? Luhumuha, dagingnya tidak akan sampai pada Allah. Wala dima'uha,
dan juga darahnya tidak akan sampai pada Allah. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Kadzalika sakharnaha lakum, demikianlah Allah menundukkan binatang sembelihan itu untuk kalian, litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian bertakbir atas apa yang telah Allah berikan hidayah pada kalian, wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik. Pada ayat kedua ini Allah menjelaskan tentang hal yang lebih substansial dari penyembelihan hewan kurban itu. Kalau tadi kita melihat hal-hal yang sifatnya fisik, ini adalah syiar yang kelihatan oleh orang, kemudian secara ekonomi ini juga bisa menggerakkan roda ekonomi sehingga kita bisa tetap hidup secara normal walaupun dalam situasi yang pandemik. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah hal yang tampak dari luar. Hal yang paling penting, hal yang paling mendasar dari ibadah kurban yang kita jalankan itu adalah ekspresi atau pembuktian dari ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang nanti sampai pada Allah bukan dagingnya dinikmati oleh kita semua. Darahnya juga dibuang saja. Itu tidak akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan sampai pada Allah itu adalah at-taqwa minkum, takwa dari kita. Nah, ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling mendasar dari ibadah kurban ini. Ibadah kurban ini adalah salah satu wasilah kita untuk supaya kita bisa sampai pada Allah. Biasanya setiap kali kita menghadapi musibah atau mendengar orang yang meninggal, kita suka mengucapkan doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, kita ini asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hakikat dari hidup kita ini kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kehidupan yang paling penting atau pengalaman hidup yang paling penting dalam keseharian kita adalah bagaimana kita bisa mengetahui tujuan kita itu. Karena banyak orang yang setelah dilahirkan ke dunia ini dia tidak tahu mau kemana dia pergi. Sampai disindir di dalam Al-Quran, fa'aina tadhhabun, kamu itu mau pergi kemana. Banyak orang yang tidak tahu ketika hidup itu entah kemana orientasi hidupnya. Tiba-tiba saja dia menghadapi kematian, dan setelah nyawanya sudah ada di tenggorokan sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa ketika dia tidak tahu kemana tujuan hidupnya. Beruntung bahwa kita adalah orang beriman yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu tidak ada yang lain kecuali kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pergerakan apapun yang kita lakukan di dunia ini semestinya arah dan orientasinya itu adalah kepada Allah. Makanya ilmu yang paling tinggi yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah ma'rifatullah. Ma'rifah, kenal, tahu pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan kita. Sama seperti orang kalau berjalan gitu ya, mau jalan ini ya, kalau dia tidak tahu tujuannya tuh bingung, dia nggak tahu mau kemana. Kalau dia sudah tahu tujuannya, misalnya saya mau ke Jakarta dan dia tahu Jakarta itu ada di mana, sampai jalannya saja dia tahu, itu pasti tidak akan tersesat, dan itu pasti dia bahagia dalam perjalanan itu karena tahu dia akan menuju ke tempat yang jelas dan pasti, dan dia tahu jalannya. Nah, maka makrifah pada Allah di dalam hidup kita ini adalah bagian yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita berupa hidayah. Nah, hidayah ini menjadi sesuatu yang sangat penting, tapi hidayah itu tidak akan sampai pada kita. Makrifah pada Allah itu tidak akan sampai pada kita, tidak akan diberikan kepada kita seandainya kita masih menyisakan penghalang-penghalang di dalam hati kita. Nah, di antara penghalang-penghalang di dalam hati kita ini adalah sifat bakhil. Sifat bakhil itu adalah ekspresi dari kecintaan kita pada dunia. Orang yang cinta pada dunia, dia pasti tidak akan melepaskan dunia itu. Karena dia seolah-olah menganggap bahwa dunia itulah yang menjadi tujuan dari hidupnya. Ketika dia sudah disesatkan dengan tujuan yang salah, menganggap bahwa dunia itu tujuannya, maka dia pasti akan memegang dunia itu sampai dalam hatinya. Dia tanamkan dunia di dalam hatinya, dan dunia tidak mau lepas dalam hatinya itu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala selain mensyariatkan kita ibadah yang sifatnya badaniyah, Allah juga mensyariatkan ibadah yang sifatnya maliyah. Ini ibadah yang agak berat seperti zakat, sedekah, haji. Haji itu adalah ibadah badaniyah dan ibadah maliyah secara khusus.
Dan satu lagi sebagai pengganti ibadah haji yang kita tidak menjalankan haji di sana, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kita boleh pilih waktunya, masih agak longgar 3 hari lagi ke depan. Dengan menyembelih hewan kurban itu pada hakikatnya kita sedang menyembelih sifat bakhil yang ada di dalam diri kita. Karena kita mengeluarkan sesuatu yang sangat kita cintai, dunia itu. Lalu kita berikan untuk orang lain. Kita bagikan itu. Karena tidak boleh diperniagakan. Jadi hanya boleh dimakan dan hanya boleh untuk dibagikan saja pada orang lain sebagai bagian dari sedekah kita. Nah, maka dengan disembelihnya kurban ini sesungguhnya Allah sedang mengajarkan bagaimana kita untuk melepaskan diri dari sifat bakhil ini. Dan Allah menyebutkan dalam surat Al-Hasyr, "Wa man yuqashshuha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa yang diselamatkan Allah dari sifat bakhil, maka dia akan menjadi manusia yang muflih, manusia yang berbahagia. Karena dia sedikit demi sedikit akan terlepas ikatannya dari dunia ini. Dan ketika dia dilepaskan ikatan dari dunia, maka pada saat yang bersamaan dia akan ditunjukkan kemana tujuan hidupnya itu. Maka Allah akan membukakan pintu hidayah, ditunjukkan jalan menuju Allah, dan orang ini akan dianugerahi makrifah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena makrifah pada Allah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, enggak ada jurusannya. Cari kuliah jurusan ma'rifatullah itu enggak ada. Itu cari ilmu di mana ma'rifatullah itu enggak ada. Ma'rifatullah itu hanya bisa kita dapatkan dengan cara kita beramal menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah nanti akan menganugerahkan makrifah padanya. Kita tahu mana tujuan kita dan kemana kita harus berjalan. Dan dengan cara itu nanti Allah akan menganugerahkan juga takwa ke dalam diri kita. Takwa itu adalah satu istilah untuk orang yang sudah mau dengan ikhlas sukarela menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu adalah orang yang bertakwa. Dan ketika kita menyembelih hewan kurban itu, la yanallahu luhumha, Allah tidak akan sampai pada Allah dagingnya, juga darahnya, tapi akan sampai itulah takwa di dalam hati kita itu. Nah, oleh sebab itu, sebagai salah satu wasilah cara kita untuk supaya kita bisa sampai pada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat dalam perjalanan hidup ini, maka kita yang punya kelapangan, yang tentu saja kelapangan ini sebenarnya sangat relatif bergantung pada keimanan kita, mari kita mencoba untuk menyingkirkan kebakilan itu dengan menyembelih hewan kurban pada tahun ini, walaupun situasi yang sedang orang menyebutnya pandemi, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sungguhnya bagi orang beriman tidak ada hal yang sulit. Dan ciri orang bertakwa itu dia yunfikuna fis sarra wad dharra. Dalam situasi sulit, dalam situasi lapang, dia masih mau untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang telah menyembelih hewan kurban hari ini, pagi ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan hewan yang kita kurbankan bagi Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah sebagai amalan ibadah kita. Bagi yang belum, mudah-mudahan khutbah Jumat kali ini mengetuk hati kita. Kita masih punya 3 hari ke depan, hari tasyrik, untuk menyembelih hewan kurban itu. Dan insya Allah siapa yang berniat, rezekinya akan dilampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.